Oke, selamat siang teman-teman semua. Kembali lagi ke LDP, Long Distance Podcast, episode ketiga. Episode ini adalah episode final kita untuk rangkaian podcast agenda pertama dari Latsar Batch 1. Untuk menutup rangkaian podcast kita, hari ini adalah episode spesial, di mana nanti semua teman-teman akan berbagi kesan dan pesan serta pelajaran apa yang didapat selama 4 hari agenda latsar kita di minggu ini. Oke, teman-teman, apakah udah siap semua? Udah semangat? Siap, siap. Siap. Siap, Siap. Mantap. Untuk sesi sharing hari ini, kita mulai dari Dini ya. Silakan Dini, boleh. Boleh. Halo teman-teman, selamat siang. Yang Selamat siang, Dini. Ini mau berbagi tentang pengalaman saya selama 4 hari ini ikut Latsar Agenda 1. Jadi sebelumnya itu saya adalah seorang karyawan swasta ya. Jadi untuk hal-hal seperti ini tuh masih sangat baru. Apalagi mengenai wawasan kebangsaan dan lain-lain itu kan kalau di swasta tidak begitu terlihat gitu ya. Jadi waktu saya jadi CPNS ini saya dapat banyak sekali ilmu dan wawasan baru terkait peran dan apa saja yang bisa saya lakukan sebagai ASN dalam menghadapi berbagai tantangan dan isu di lingkungan kerja. Seperti nilai-nilai wawasan kebangsaan. Di sini saya juga bisa memaknai sejarah Indonesia, perjuangan para pahlawan, dan lebih memahami mengenai 4 konsensus dasar. Dan yang bisa lebih memahami juga arti bela negara yang tidak harus dilakukan dengan mengangkat senjata, namun bisa kita lakukan dari meja kerja kita. Selanjutnya, saya juga mempelajari mengenai isu-isu kontemporer di mana yang sebelumnya itu saya kayak yang ya udah sih isu-isu gitu doang, nggak berimbas, nggak berefek. Tapi setelah menjadi ASN ini saya punya berbagai sudut pandang yang bisa ternyata ini tuh nggak boleh ya, dan saya juga mendapat insight baru dari teman-teman bagaimana cara kita untuk menyikapi isu-isu tersebut. Lalu yang baru aja kita pelajari nih hari ini seperti analisis isu dan cara menampisnya dan lain-lain itu sebelumnya saya juga asing istilah-istilah itu untuk saya. Jadi seru banget dan teman-teman satu kelompok saya ini juga sangat seru. Terima kasih. Thank you Dini. Keren banget. Jadi selama masuk ASN ini ada peningkatan rasa nasionalisme gitu? Ya, betul sekali. Yang tadinya saya cuek jadi nggak boleh nih kayak gini gitu. Oke, mantap. Selanjutnya nih setelah Dini disambung sama teman satu lainnya nih. Boleh Dimas, silakan. Gimana kesan dan pesannya selama Latsar 4 hari ini? Boleh. Mungkin halo semuanya, teman-teman seperjuangan CPNS. Baru 4 hari ya jalan Latsar, cuman lumayan hektik ya kita ya. Paling saya mau merekap aja sih, hal-hal yang udah kita lakuin, hal-hal yang udah kita kerjakan, hal-hal yang udah kita pelajari lah selama 4 hari ke belakang ini. Mungkin dari pertama kita sama-sama dikasih gambaran dan pandangan mengapa wawasan kebangsaan dan bela negara itu penting secara umum ya, generalnya seperti apa, kita dikasih tahu nilai-nilai kebangsaan itu seperti apa, terus hal-hal bela negara yang konkret itu seperti apa gitu. Kemudian juga kita diperkenalkan dengan isu-isu kontemporer yang sedang terjadi di negara kita. Dari situ kita belajar bahwa banyak sekali isu-isu yang bisa kita coba untuk kita susun mana yang prioritas, mana yang harus segera kita perbaiki atau kita tanggapi seperti itu. Kemudian juga kita diselipin dengan tugas masalah nasionalisme ala gerakan kabur aja dulu, bahwa kita setuju bahwa untuk kenapa nggak stay aja dulu, kenapa harus kabur dulu seperti itu. Mungkin di hari keduanya juga kita masih berkaitan dengan wawasan kebangsaan dan bela negara. Kita masih dikasih tugas membuat kampanye sebagai ASN, sebagai CPNS,
turut bela negara seperti itu. Kemudian juga ada kita podcast juga take episode kedua ya, tentang tantangan kebangsaan masa kini, yang hal-hal yang mungkin awalnya kita tuh nggak ngeh aja bahwa itu tuh sebenarnya tantangan bagi kita karena terlalu dekat sama kita, bahkan kita nggak bisa merasakan bahwa itu sebagai tantangan kita, padahal itu salah satunya menjadi tantangan kita sebagai CPNS di tahun Gen Z ini sih, kata orang-orang bilang Gen Z semua isinya, seperti itu. Kemudian di hari ketiga kita diminta untuk membuat langkah-langkah apa sih kita sebagai CPNS, sebagai ASN, hal-hal yang bisa membuat kementerian tercinta kita, pekerjaan umum ini menjadi better and stronger. Kita coba buatkan list-list hal-hal yang konkret gitu yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari kita. Gitu. Dan hari yang keempat ini, terakhir ini, kita dicoba untuk menganalisa isu sekitar kita yang lebih real lagi dengan teknik-teknik tertentu, yang salah satunya ada USG, terus APKL juga untuk teknik tapisan isunya. Kemudian habis itu kita diminta untuk membuatkan rumusan masalah dari isu-isu tersebut. Kemudian dari situ kita coba menganalisa menggunakan family tree, bisa juga menggunakan fishbone diagram, atau juga 5 why-nya apa. Setelah itu juga kita bisa membuatkan gap analisisnya yang mengacu kepada teknik tapisan McNamara ya. Dari teknik tapisan isu McNamara itu kita bisa menyimpulkan alternatif solusi apa sih yang terbaik yang bisa kita ambil, yang minim biaya tapi secara efektif dan efisiensinya sangat tinggi. Seperti itu Mbak Dina. Keren. Makasih banyak ya Dimas. Kayaknya udah siap banget buat aktualisasi nih kayaknya. Nggak juga, masih jauh ya. Udah katam semua materinya Ibu Meli nih kayaknya. Mudah-mudahan. Oke, makasih Dimas atas insight-nya. Selanjutnya nih, aku mau panggil Diva buat membagikan kesan dan pesannya selama 4 hari kita melaksanakan latsar ini. Silakan Diva. Oke, terima kasih Mbak Dina. Sebenarnya tuh udah dijelaskan secara rinci ya sama Mas Dimas sendiri, apa aja tugas kita, apa refleksinya. Tapi menurutku dari pemahaman dan pengalaman 4 hari pembelajaran bela negara distance learning ini, kita tuh mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya sikap bela negara, tidak hanya sebagai bentuk kewajiban formal seorang ASN, tetapi juga sebagai sikap hidup sehari-hari lah yang mencerminkan cinta tanah air dan tanggung jawab terhadap keberlangsungan NKRI. Tapi ini bahasanya terlalu formal ya. Cuma dari tugas-tugas yang kita udah dapetin itu, salah satunya kita bikin tugas apa ya? Oh iya, tugas buat video learning journal. Itu bikin kita melatih meresapi nilai-nilai bela negara yang sudah kita pelajari sebelumnya gitu. Terus juga ada tugas bikin poster atau komik strip, itu kan ASN turut bela negara. Itu bikin yang kampanye visual itulah, itu yang berdampak besar kalau dikemas dengan pesan. Jadi meningkatkan kreativitas kita juga dalam membuat informasi di media sosial. Selain itu apalagi ya, banyak insight sebenarnya. Salah satunya adalah kita harus menjadi influencer kebangsaan. Kita sebagai ASN ya bukan begitu. Soalnya kita sebagai ASN ini, apalagi kita yang kebanyakan Gen Z ya, jadinya influencer kebangsaan ke orang-orang yang mungkin belum aware dengan bahasa-bahasa bela negara. Dan kita juga bisa banyak bikin konten TikTok di Instagram atau podcast seperti ini untuk membangun narasi positif tentang Indonesia. Kesimpulannya adalah kita belajar tentang bela negara ini bukan hanya untuk memperkaya wawasan kebangsaan saja, tetapi juga membangun paradigma baru sebagai ASN muda. Sikap bela negara bukanlah jargon semata, melainkan praktik nyata yang mencakup integritas, kepedulian sosial, dan kemampuan adaptasi terhadap isu kontemporer.
Saya merasa lebih siap untuk menjalankan peran sebagai pelayan masyarakat yang profesional, berwawasan kebangsaan dan responsif terhadap tantangan zaman. Begitu Mbak Dina. Wis, keren. Suka banget sama tagline-nya influencer. Apa tadi? Influencer bela negara ya? Influencer kebangsaan, Mbak. Influencer kebangsaan. Oke, ditunggu FYP-nya di page TikTokku ya, Diva. Oke, Mbak. Terima kasih. Terima kasih banyak, Diva. Selanjutnya, giliran Dinda nih buat membagikan kesan dan pesannya di Latsar 4 hari belakangan. Silakan, Dinda, boleh? Oke, terima kasih atas kesempatannya Mbak Dina. Mau sharing juga nih terkait kesan dan pesan selama 4 hari ini ya kurang lebih. Mungkin untuk pemahaman saya di pembelajaran agenda 1 ini kurang lebih sama ya dengan yang disampaikan teman-teman lainnya. Tapi di agenda 1 ini saya dapat insight baru mengenai wawasan kebangsaan, nilai bela negara, terus pembinaan sikap dan perilaku, ada juga analisis isu kontemporer ya. Dan terakhir yang kita pelajari hari ini tentang teknik-teknik penanganan isu strategis. Nah, itu lumayan banyak sih, mulai dari teknik environment scanning, terus teknik penapisan isu pakai USG atau APKL ya, terus problem tree atau fishbone, ada gap analysis, sampai ke penilaian McNamara. Nah, ditambah lagi beberapa tugas individu dan tugas kelompok yang kita kerjakan setiap hari, yang walaupun cukup menguras pikiran dan energi kita ya, tapi itu sangat membantu kita sih jadi lebih paham teori, juga konsep, sehingga nanti memudahkan kita saat menyusun aktualisasi kita nantinya. Oke Mbak, itu aja mungkin dari saya. Keren banget, Dinda. Oke, Iya. kita sama kayak Dimas, ditunggu aktualisasinya, Dinda. Tunggu gebrakannya. Siap. Makasih, Dinda. Selanjutnya nih kita panggil Diko buat membagikan kesan dan kesannya selama 4 hari mengikuti Latsar. Silakan Diko. Makasih kesempatannya Mbak Dina. Mungkin sharing dikit aja ya, karena sebelumnya kalau dari pengalaman kerja, aku kan awalnya itu belum pernah kerja, cuman pernah magang aja di instansi pemerintahan juga di Bea Cukai. Jadi kurang lebih cukup melihat lah lingkungan ASN itu gimana, walaupun cuman sebentar. Tapi dengan diadakannya Latsar ini, aku juga ngerasa ternyata masih banyak yang belum aku pahami, ternyata masih banyak yang bisa dipelajari dari nilai-nilai bela negara, bagaimana cara kita men-scan environment kita, apa aja sih isu-isu yang ada di sekitar kita, dan gimana cara analisisnya, terus juga dengan istilah-istilah kayak USG itu masih asing di telinga kan, jadi cukup mendapatkan insight baru juga. Terus juga dengan dikasihnya kita tugas setiap hari ya, tugas individu dan kelompok, itu jadi juga mendorong kreativitas kita, gimana sih kita tuh bisa menunjukkan kontribusi kita sebagai ASN dan juga menerapkan nilai-nilai bela negara kita melalui mungkin kreativitas dan juga media sosial di zaman yang serba digital ini. Jadi secara keseluruhan sih banyak banget ilmu-ilmu baru yang bermanfaat dan juga membantu kita gimana sih caranya untuk berkontribusi dalam menyebarkan nilai-nilai bela negara sebagai ASN Kementerian PU ini. Mungkin dari saya itu aja. Terima kasih Mbak Dina. Oke, terima kasih banyak Diko insight-nya. Semoga nggak kapok satu kelompok dengan kita semua. Bagus Walaupun kelompoknya, tugasnya seru-seru banyak. dan aktif semua. Oke, sama-sama. Terima kasih Diko. Next, kita panggil yang terakhir, abang kita, Bang Dian. Boleh Bang bagi insight-nya tentang Boleh. 4 hari kita Latsar ini? Siap. Sebenarnya saya mau agak mundur sedikit sih, nggak dari hari Rabu ya, dari hari Selasa mungkin kita bahas dulu ya. Itu ada Boleh. pembukaan dari Kepala BP SDM mengenai sasaran untuk Kementerian PU 608. Udah agak berisik lagi. Ya, ini visi Udah kedengeran, Kementerian Bang, aman. PU 2029 terwujudnya Indonesia maju dalam mendukung Fondasi Indonesia Emas 2045.
dengan PU 608. 6 yaitu ICOR kurang dari 6, pengentasan kemiskinan 0% dan mendorong pertumbuhan ekonomi 8%. Ini sangat-sangat ya berat menurut kita. Terus ada dari SDM dari BKO ya, nilai-nilai ASN mengenai dilema reformasi birokrasi. Ini tujuannya kita adalah birokrasi profesional dan berkelas dunia. Ini juga berat sebenarnya buat kita, tapi harus bisa. Dan yang ketiga ada dari teknis substansif lembaga BPIW. Nah, ini sebenarnya menjadi concern kita sebenarnya. Ketika kita mau merencanakan sesuatu, kita harus melihat induknya tadi ke PU 608. Jadi mereka selaras nggak dengan kegiatan yang akan kita laksanakan. Kalau ada dinamika kelompok yang kita kemarin bikin apa sih itu kemarin? River of Life. River of Life. Iya. Ya itu juga kaget juga ya, kita baru bener-bener gabung di situ, Zoom tiba-tiba suruh bikin kelompok, wah kaget. Gimana kita, untung kemarin ada Bang Dimas cukup inisiatif, langsung aja dibikin ketua kelompok. Mantap Bang Dimas. Cukup kompor, bagus. Kompor. Terus yang kedua ada memahami wawasan kebangsaan dan bela negara. Ya ini mungkin tadi udah pada jelasin ya, di mana bela negara itu nggak harus angkat senjata, tapi bisa juga dengan bentuk lain dan menerapkan nilai-nilai dari Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI yang mengkristal menjadi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, keadilan, pluralisme, dan kultur dan patriotisme. Terus ada 5 dasar bela negara, yaitu ada cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila dan sebagai ideologi negara, 4 rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan terakhir kemampuan awal bela negara. Terus yang selanjutnya ada isu-isu kontemporer, banyak banget ya itu isu-isu dari korupsi, narkoba, COVID. Tapi sebenarnya ada satu yang menjadi concern saya sih sebenarnya di isu kontemporer itu, yaitu isu Indonesia Emas 2045 atau Indonesia Cemas 2045. Karena banyak banget ya problematika dari dunia pendidikan, terus dari isu stunting, dan isu geopolitik di kita banyak banget tuh. Itu menjadi tujuan kita ke depannya sebagai ASN itu kita harus ngapain sih gitu. Terus ada pembinaan sikap dan perilaku. Dan hari ini terakhir adalah teknik analisis isu dan dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis. Itu ada identifikasi isu, environmental scanning, terus ada teknik menepis isu, bisa APKL, USG, terus ada analisis isu, bisa fishbone, bisa problem tree, lalu ada 5 why gitu. Dan terakhir alternatif penyelesaiannya bisa menggunakan gap analysis atau MC Namara. Untuk kesan-kesannya dari kita berkelompok ini lumayan aktif dan asik ya teman-teman ini. Mantap. Mungkin awalnya kita masih canggung-canggung semua, tapi memang ya mungkin semua orang juga gitu ya. Pertama ketemu canggung, masih berpikir adaptasi. Kalau sekarang sama-sama kita punya tim, mudah-mudahan solid sampai selesai Latsar ini ya guys ya. Amin. Kita baru agenda 1 ini guys. Masih panjang. Ini buat penutup saya kasih pantun dikit lah. Boleh. Laut tenang berwarna merah. Cakep. Namun di dasar ada arus yang berliku. Cakep. PU ku gagah takkan menyerah.
Cakep. Demi bangsa membangun tak Cakep. kenal waktu. Cakep. Cakep. Mantap. Oke, Mantap kali Bang saya Dian. kembali Terima lagi. kasih. Ya, sama-sama. Oke. Jadi dari insight teman-teman, bisa aku rangkum, semuanya punya feedback positif ya untuk acara Latsar kita selama 4 hari belakangan ini. Termasuk aku pun merasakan perbedaan mindset gitu ya. Yang awalnya aku sering merasa, ya Allah mengapa aku WNI gitu kan. Tapi setelah Latsar ini aku jadi punya apa ya, punya perubahan mindset di mana aku sekarang sudah jadi ASN, maka aku bisa membuat sesuatu untuk mengubah negara ini menjadi lebih baik, seenggaknya dengan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, begitu. Dan nggak boleh kita selalu merasa tidak berdaya, nggak bisa ngapa-ngapain sebagai warga negara, begitu ya. Nah, sekarang inilah kesempatan kita untuk menjadi pelayan bagi masyarakat dan membuat mereka punya harapan positif lah bagi negara ini. Jangan sampai Indonesia Cemas 2045 itu terjadi. Gitu. Oke, teman-teman semua, terima kasih sudah mengikuti rangkaian podcast ini, sudah mau mengisi semua episodenya sejauh ini, dan sudah mau berkontribusi. Saya senang sekali, alhamdulillah semua rangkaian acara podcast berjalan dengan lancar. Untuk sesi berikutnya, bakal ada season kedua nggak nih kayaknya? Mudah-mudahan ada nih, mudah-mudahan. Stay Ditunggu aja tune. ya. Nextnya Stay ya. tune. Betul. Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah hadir. Semoga sehat selalu dan semoga acara kegiatan Latsarnya lancar sampai akhir. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Terima kasih juga Mbak Dini, Terima kasih, Mbak. Mbak Dina. Terima kasih teman-teman. Sampai Terima kasih jumpa. juga. Sama. Bye-bye.